Partai Gerindra mendesak pemerintah agar menetapkan gempa di Lombok tahun 2018 sebagai bencana nasional. Bahkan dalam pernyataan di akun resminya, Partai Gerindra menyatakan bahwa demi kemanusiaan, Partai Gerakan Indonesia Raya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dan postingan desakan itu masih terpampang di akun Twitter ataupun Facebook resmi Partai Gerindra sampai video ini dibuat. DPR pun demikian, dari unsur pimpinan sampai anggotanya, baik itu dari fraksi PKS, Demokrat, PKB, dan lain-lain, kompak menyuarakan desakan agar gempa Lombok tersebut segera dinyatakan sebagai bencana nasional. Walaupun desakan itu pada akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo, tapi setidaknya rakyat lebih lega karena merasa sudah coba diperjuangkan. Namun kini ketika 3 provinsi di Pulau Sumatera tertimpa bencana dahsyat luar biasa yang jumlah korban meninggal, korban terluka, wilayah terdampak, rumah hancur, jumlah pengungsian, dan kerugian material sangat jauh jumlahnya dari gempa yang terjadi di Lombok tadi, entah kenapa tidak muncul desakan serupa dari partai-partai dan DPR tadi. Bahkan yang terjadi malah ribut mempersalahkan donasi, menyatakan hanya mencekam di medsos, bicara harga diri, juga menuduh siapapun yang mendesak status gempa nasional punya motif politik atau mungkin ditunggangi asing. Bukankah Sumatera juga adalah bagian dari Indonesia, sebagaimana Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain? Lalu kenapa tidak mendapatkan perlakuan dan diperjuangkan dengan cara yang sama? Kini sudah ada lebih dari 1.000 korban yang meninggal. Masih banyak yang hilang belum ditemukan. Rakyat harus berjalan berjam-jam naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas. Oleh karena itu Pak Presiden, yuk belum telat untuk status bencana nasional ditetapkan, agar pertolongan dari dalam dan luar negeri bisa hadir lebih masif, cepat, dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Percayalah Pak, itu tidak akan membuat Bapak tampak lemah. Itu justru membuat Bapak tampak kuat di depan rakyat karena lebih mendahulukan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sendiri dibanding keinginan untuk dianggap mampu oleh negara lain. Apakah teman-teman setuju apabila bencana di Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Apabila setuju, yuk share sebanyak-banyaknya. Argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Kan akibat penebangan hutan. Harusnya Bapak jelasin, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan. Jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Resiko apapun harus diambil. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan.